Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita tentang sistem keamanan jaringan komputer. Saya tulis jaringan bahannya. Oke. Nah, di minggu ini kita akan bahas tentang jaringan komputer. Kita bahas konsep dasarnya ya. Mungkin ini sering diulas, tapi kita lihat dulu, kita lihat juga seperti apa gitu dasar-dasarnya itu. Belum kita melihat kemarin kita udah cerita tentang keamanan itu seperti apa. Nah, kita lihat sekarang jaringan komputernya gitu ya, untuk mereview kembali jaringan itu seperti apa ya. Dan nanti di sebelah mana sih ada hal-hal yang eh, apa bisa menjadi celah gitu ya. Hey. Nah, sebetulnya sangat banyak yang perlu kita bahas ya dari konsep jaringan komputer ini. Kita mengenal adanya OSI layer ya, kemudian tentang layer-layer dari LAN, terus internet layer, ada tentang address ya, pengalamatan dan subnetnya, terus pengelolaan IP addressnya seperti apa. Oke, kemudian ada penerapan IP address, ada konsep routing, protokol, ya, dan layer-layer. Kemudian ada keamanan jaringannya bagaimana, kemudian ada mengamankan data dan firewall, ya. Dan selain ini masih banyak lagi yang lain, ya. Ini hanya sebagai kita review saja dulu, review ya. Oke, kita lihat konsep jaringannya bagaimana nih. Nah, sekarang teknologi semakin berkembang ya. Dari yang modelnya tunggal menjadi model yang sangat rumit, dengan tugas yang biasa menjadi tugas yang sangat kompleks gitu ya. Jadi yang asalnya tunggal menjadi sekumpulan komputer yang saling terhubung. Apalagi sekarang sudah mulai banyak dikembangkan dengan sistem IoT, di mana gampangnya semua perangkat akan saling terhubung gitu ya. Gampangnya semua perangkat akan saling terhubung, tapi tentunya ada hal-hal tertentu yang memang menjadi prasyarat gitu ya, terhubungnya bagaimana. Nah itu tapi bahasa awamnya adalah semua perangkat ini akan saling terhubung gitu ya. Oke, jadi koreksi kalau saya salah ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang sudah mulai ke arah berkembangnya IoT. Nah, orang akan menganggap itu sebagai sebuah kemajuan, tapi orang akan menganggap bahwa kita akan semakin harus hati-hati. Tidak ada lagi privasi kalau seperti itu, ya, karena semuanya saling terhubung. Ya, seperti blog. Nah, kalian menulis blog, dengan kalian menulis di buku diary. Di buku diary kalian punya rahasia, tapi di kalian menulis blog itu dengan agreement bahwa yang namanya blog, namanya tulisan dari itu yang diakses, yang bisa diakses oleh semua orang. Ya, blog itu diary yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi kerahasiaannya sudah tidak lagi ada ya, seperti kalian menulis di buku diary. Nah, yang tadinya jaringan tunggal menjadi, balik lagi ke sini, yang tadinya jaringan tunggal menjadi jaringan yang kompleks. Gitu. Nah, pastinya kalau jaringan tunggal, kalau kalian menggunakan komputer hanya standalone, belum ada flash disk yang masuk ya, kalian akan nyaman. Tapi begitu flash disk teman-teman ada yang masuk, ingat ada resiko virus akan masuk. Ya, karena flash disk yang masuk di komputer kalian belum tentu itu dalam keadaan aman. Gitu ya. Pasti ada
AIOO-nya, sehingga begitu masuk, oh ternyata ada thread-nya, oh termasuk ada trojannya, oh termasuk masuk ada virus dan lain-lain. Ya, semakin kompleks jaringannya. Ya, oke. Nah, kita mengenal bahwa awal jaringan komputer ini hanya diperuntukkan untuk kalangan tertentu saja, ya, Departemen Pertahanan di Amerika, ya, awalnya. Dia mengirimkan pesan dari satu titik ke titik lain, satu base ini ke base yang lain, gitu ya. Tapi kemudian kan sekarang sudah sangat-sangat berkembang, sangat berkembang ke semua lini, tidak tidak cuman sekadar Departemen Pertahanan, tapi semua hal sudah sangat berkembang, sudah sangat terhubung. Nah, ini jadi ini awalnya, ya. Nah, untuk masalah adanya apa namanya di sini nuklir lah, pembahasan nuklir. Oke. Nah, dulu itu kita mengenal adanya ARPANET, ya, ARPANET. Ini dikembangkan oleh Stanford Research Institute, ya, University of California. Kemudian proyeknya berkembang, ya, di semua universitas. Dia melakukan juga pengembangan seperti ini, ya, LAN 1, LAN 2, LAN 3 dan seterusnya, ya, dari ARPANET ini, karena apa namanya semua berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi, gitu, ya. Nah, sistem jaringannya kalau kita lihat dari ini bisa serumit ini, ya, seperti ini untuk ARPANET ini, ya. Ini untuk tadi Departemen Pertahanan, untuk militer, gitu. Nah, kemudian ARPANET dipecah menjadi dua, untuk kepentingan militer dan untuk non militer, termasuk yang universitas, ya. Tadi ada beberapa universitas yang mulai mengembangkan, gitu ya, mulai mengembangkan juga, gitu. Jadi dipecah jaringannya, ya. Nah, untuk yang gabungan jaringan yang kedua ada DARPANET, yang tadi ARPANET, DARPANET, ya. Oke. Nah, setelah itu kita mengenal adanya backbone, ya, backbone internet. Ini koneksi berkecepatan tinggi. Ya. Kalau yang sekarang itu kabel bawah laut, gitu ya. Nah, kabel bawah laut. Nah, ini menjadi lintasan utama untuk koneksi jaringan, gitu. Nah, beberapa saat yang lalu koneksi internet kita sempat terputus karena ada maintenance di kabel bawah laut, ya, yang menghubungkan antara Indonesia ke Jepang atau apa ya, saya lupa kemarin itu. Jadi belum lama ini, ya. Nah, jalur Indonesia itulah ada yang ke Singapura dan ada ke Jepang, ada yang melalui Jakarta, ya, Singapura, atau yang di timur itu Jawa Timur, ini koneksinya yang ke Jepang, ya. Jadi ada dua jalur keluar, ya. Nah, kalau jalur itu terputus, maka kita cuma bisa online di Indonesia saja, tidak bisa keluar, gitu ya. Jadi kita mengenal ini backbone. Nah, kita lihat lagi tujuan dan manfaatnya membangun jaringan komunikasi, jaringan komputer, ya. Pertama, membawa informasi secara tepat dari pengirim ke penerima melalui media komunikasi, ya. Tujuannya itu, ya.
supaya cepat dan tepat. Kalau dulu mungkin kita mengenal adanya maraton tuh, kita menyampaikan satu pesan dari titik A ke titik B ya, dengan orang berlari gitu ya. Kemudian dikenallah maraton. Kemudian dulu kita mengenal juga pos, sistem pos ya, dengan kuda dari satu titik pengirim ke penerima dengan kuda dari kota A ke kota B. Begitu seterusnya. Tapi sekarang ada jaringan komputer. Ya, menyampaikan dari pengirim ke penerima. Cukup di depan komputer kita ketikkan sesuatu, kirim, nyampe pada saat itu juga. Tidak pakai lama. Ya. Nah, dulu nah kalian yang belum sempat mengalami zamannya surat-suratan gitu ya. Nah, dulu menggunakan surat. Kalau kita kirim ke pos itu bisa sehari, 2 hari atau 3 hari baru nyampe. Gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau sekarang dengan email, dengan chatting, pesannya langsung nyampe. Dengan SMS, pesannya langsung nyampe. Gitu ya. Oke, manfaatnya lain ada jaringan komputer, ada print sharing. Sebetulnya tidak cuma sekedar print sharing, tapi resource sharing. Ya, kita sharing berbagai media. Ya, bisa printer, bisa hal yang lainnya pokoknya. Ya, resource sharing. Kemudian update sistem. Kemudian data sharing. Ya, data kita share. Kemudian bahwa komunikasi ini menjadi lebih efektif. Kemudian bisa melayani pelanggan secara efektif. Gitu ya, ini manfaatnya. Hey, yang tadinya hanya mengirimkan pesan dari si pengirim ke penerima. Nih, kita lihat perangkat kerasnya. Nah, perangkat keras bahwa kalau dulu karena awalnya itu satu jaringan tunggal, berarti satu merek perangkat. Nah, sekarang sudah menjadi multi, ya banyak provider, banyak vendor yang mengeluarkan perangkat-perangkat itu. Berarti secara fisik, secara ini semuanya beda, gitu ya. Termasuk perangkat softwarenya juga beda. Perangkat kerasnya otomatis beda, gitu ya. Itu yang tadinya ada sekian layer, OSI layer, ada layer yang lainnya. Ya, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa di luar sana orang sudah berkembang ke layer-layer yang berikutnya. Gitu ya. Oke, hardware-nya ada switch hub ya, awalnya hub, kemudian ada switch hub. Ya, kemudian ada router, modem, LAN, Wi-Fi, access point, kemudian Wi-Fi card, ada UBS Wi-Fi, ada media converter, ada repeater atau bridge, ya. Kemudian media koneksinya ada UTP, STP, FO, ya, koaksial dan yang lainnya. Oke, kalian mengenal kan kabel koaksial, kabel antena televisi? Nah, dulu kabel itu dipakai untuk jaringan komputer, ya. Terus sekarang ke arah fiber optik dengan Wi-Fi, ya. Fiber optik karena kecepatan tinggi, terus range-nya juga sangat panjang, sangat luas, ya. Kalau pakai kabel koaksial itu hanya berapa meter hilang sinyal, istilahnya begitu, menjadi lemah. Terus dengan kabel Belden juga sekian meter itu sudah sinyal menjadi lemah sehingga perlu adanya istilahnya repeater, gitu ya, penguat lagi, ya, adanya penguat. Jadi kalau kalian menarik di kampus kita misalkan menarik dari ujung ke ujung, satu titik ke titik yang lain, ujung lebih dari 50 meter, nah sebaiknya menggunakan repeater di tengahnya, ya.
Atau bahkan kalau kita ukur misalkan ada sampai 100 meter nih, nah itu perlu adanya repeater. Berapa jaraknya? Bisa di 50 meter, bisa di 25 meter gitu ya, menggunakan repeater supaya sinyalnya menjadi lebih kuat lagi. Kalau tidak, maka dia akan hilang gitu ya. Jadi semakin kabel panjang, nah itu kelemahan yang Belden. Maka nih seperti kampus-kampus yang apa namanya, konsepnya banyak gedung seperti di ITB gitu ya, apa namanya, antar gedung jaraknya berjauhan, dia koneksinya menggunakan fiber optik ya. Itu antar gedung. Kalau di gedungnya sendiri itu bisa menggunakan yang kabel Belden. Karena jarak-jaraknya kan pendek. Ya, akses point ke yang satu ke akses point yang lain menggunakan kabel Belden nggak apa-apa. Tapi kalau antar gedung menggunakan fiber optik. Ya, oke itu jaringan-jaringannya. Nah, dari sekian banyak jaringan ini adalah apa namanya perangkatnya. Ya, perangkatnya. Kita mengenal dulu perangkatnya. Oke. Ya, kemudian layernya, kita lihat layer. Ini layernya OSI layer. Nah, di dalam koneksi jaringan kita, ya, ini ada sekian banyak layer. Ya, ada 7 layer. Ada secara fisik, physical layernya. Kemudian ada data link, ada network, ada transport, ada session, ada presentation, dan aplikasi. Ya. Nah, layer-layer yang lain ini sebetulnya tertutup. Kita jarang sekali menggali apa sih session layer, transport layer, network, data gitu ya. Yang sering kita lihat ada di sisi layer fisik, physical layer dan aplikasi layer. Ya, terutama aplikasi layer. Kalau dulu zaman perkembangan komputer di awal, physical layer ini menjadi satu concern. Kenapa? Karena dulu komputer-komputer yang standalone mau kita bikin menjadi komputer yang bisa berkomunikasi ke jaringan, kita harus membeli Ethernet card secara terpisah, baru dipasang. Ya, laptop juga sama. Sebelumnya belum ada nih include di dalam ini adalah untuk card-cardnya. Maka kita harus membeli Ethernet card, ya, dipasang di laptop. Itu fisik, ya, fisik. Nah, sedangkan di aplikasinya kita mengenal adanya aplikasi untuk email, aplikasi untuk chatting, aplikasi-aplikasi yang lain untuk apa, komunikasi, ya. Itu aplikasinya. Nah, yang jarang terekspor adalah presentasi layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer. Itu yang tidak pernah terekspos mungkin kalian ya. Oke, next. Jadi kita mengenal ada 7 layer ini ya dari OSI. Ya. Nah, misalkan komunikasi kita dari ini adalah transmit saya, ya, transmit saya. Saya di sini sedang bicara, saya kirim data, ya, dari mulai aplikasi, presentasi, session, terus sampai fisik, kemudian nyampe ke tempat kalian masing-masing. Secara fisik, masuk ke fisik, data layer, network, transport, session, presentasi, dan aplikasi, sehingga kalian bisa melihat saya sedang garuk-garuk, saya melihat tampilan presentasi saya di sini, itu ya. Cara kerjanya seperti ini. Ini saya di sini, nyampe ke kalian, masuk ke data sini. Jadi ada sekian banyak yang dilalui, ya. Sekian banyak layer yang dilalui. Ya, itu untuk datanya. Ya. Nah, dulu koneksi kecepatan cuma 10 kbps. Kemudian kabel-kabel Belden mulai ke 100, ya. 100 mega. Oh, dia dari 10
kemudian kbps 1 mega, 10 mega, 100 ya. Sekarang kabel-kabel broadband sudah ke gigabyte ya. Gigabyte berarti dalam hitungan giga tuh transfer sistemnya ya. Itu yang menggunakan kabel. Tapi kalau untuk WiFi kita tidak bisa menghitung secara jelas ini kecepatannya berapa. Oke. Nah, kemudian kita lihat jaringan-jaringan. Ada yang disebut dengan LAN, MAN, dan WAN. Ya. LAN, Local Area Network. Ya, ini jaringan-jaringan komputer kecil di lab, ya, di kampus, di gedung, satu ruangan, dua ruangan yang saling terhubung seperti itu. Ya, kecil-kecil skupnya. Ya, kecepatannya di antara 100, 10, 100, atau 1000 gigabyte gitu ya. Nah, itu LAN. Jadi kecil. Nah, MAN, metro. Dalam satu kota misalkan ya. Nah, itu MAN, satu kota. Ya, misalkan kalau dulu provider internet kita menggunakan antena Omni ya, menggunakan antena Omni. Jadi kalau ada satu Telkom misalkan menyediakan internet, kemudian di beberapa titik itu kita membuat ISP atau warnet gitu ya menggunakan antena Omni. Jadi si warnet ini akan peer to peer ke Telkom gitu ya. Telkom mengirim sinyal, nanti ini diterima pakai apa namanya antena Omninya. Baru terima, baru si warnet ini bisa beroperasi gitu. Ya, MAN. Jadi metro area network gitu. Oh ini metro area network. Nah, jangkauannya lebih luas dari LAN. Kalau LAN tadi kan kampus kecil ya. Nah, kalau MAN ini lebih luas, bisa 10 sampai 50 kilo. Ya. Sekota Bandung bisa tercover untuk yang MAN. Gitu. Ya. Ini misalkan area-area pemerintahan, nah ini pakai yang MAN. Atau kalau sekarang lagi berkembang adalah kamera-kamera CCTV ya di apa namanya persimpangan-persimpangan untuk jalur lalu lintas itu istilahnya jaringan MAN. Oke. Nah, kemudian jaringan WAN, Wide Area Network. Ini antar kota. Nah, atau ini pokoknya lebih luas dari yang sekedar antar kota, antar provinsi, antar negara. Ini Wide Area Network. Ya, Wide Area Network. Nah, ini lebih luas lagi jangkauannya. Jadi tidak cuma sekedar tadi 10 sampai 50 kilo, kalau wide ini lebih luas dari itu ya semuanya. Oke, kemudian kita lihat WiFi. WiFi ini sebetulnya ada tipenya ya. Kalau kita lihat kalian beli perhatikan untuk yang WiFi, ini ada ini ada tipenya misalkan yang 802.11a ya. Titik 11A. Ada yang B, ada yang G, ada yang N. Nah, ini ada ininya frekuensinya ya. Frekuensi dengan kecepatannya ada di kalau yang A 5,7 GHz ya. Ini berarti sekitar 54 Mbps. Kemudian kalau yang B 2,4 GHz, kalau G 2,4 GHz tapi di sini 54 mega. Kalau yang B tadi 11 mega, kalau yang N ini ada di 2,4 atau 5,7 GHz dengan 300 mega ya bit per second gitu ya. Nah, jadi ini perhatikan gitu ya, perhatikan. Nah, untuk yang WiFi ini ada dua apa namanya dua dari penerima dan pengirimnya ya, penerima dan pengirimnya. Misalkan Ethernet kita berapa sih ya, Ethernet wirelessnya berapa,
A, B, G. Nah, kalau yang banyak seperti ini berarti semua perangkat bisa dikenali. Ya. Atau kalian beli access point tapi cuma G aja. G. Nih. Nah, terus laptop kita ternyata hanya mendukung yang B. Pasti koneksinya tidak akan nyambung. Ya, kalaupun nyambung kecil. Gitu. Kalaupun nyambung kecil. Nah, terus bagaimana sebaiknya? Nah, kita harus perhatikan wirelessnya. Ini 802.11 apa? Syukur-syukur kita dapat yang sekian. Nih, A, B, G, N. Ya, syukur-syukur kita punya yang ini, A, B, G, N. Dan access point kita, apapun jenisnya, mau A, mau B, mau G, kita tetap bisa mengenalinya. Dan koneksi kita lancar. Ya, tapi kalau ternyata kita cuma punya A dan B, karena komputer jadul, misalkan A dan B, sedangkan akses poinnya juga masih lama, masih yang lama, kurang support, menjadi lelet gitu ya, lelet. Nah ini kalau yang sekarang sudah mengarah ke sini, ya A, B, G, N. Jadi perangkat kita mau B, mau G atau N tetap bisa mengenali akses pointnya, ya wirelessnya, Wi-Fi-nya. Oke. Nah, itu untuk teknologi yang Wi-Fi-nya. Nah, untuk topologi, kita lihat topologi. Nah, topologi ini macam-macam. Ada yang ring, ada yang mesh, ada yang star, ada yang fully connected, ya, atau hybrid, ya. Ada yang line, ada tree, ada bus. Ini macam-macam, ya. Dan di dunia ini ya merupakan semua gabungan dari semua jaringan. Kita tidak bisa menentukan bahwa oh ternyata cuman semuanya star, enggak. Semuanya fully connected, ya. Mungkin di belahan sana ada yang menggunakan tipe bus, di belahan sana ada yang menggunakan tipe tree, ada ring, ada star gitu ya. Ya seperti itu. Oke. Untuk yang access point kira-kira yang mana? Ini ya. Ini access point-nya di sini dan koneksi kita seperti ini. Langsung ke access point. Ya, ini komputer-komputer kliennya, ini access point-nya. Berarti langsung terkoneksi. Nah, ini seperti LAN kan, seperti itu. Oke. Kalau ring ini ada kabel-kabel yang tadi saya bilang menggunakan koaksial. Ini juga sama, menggunakan kabel koaksial. Ya. Nah, lain juga koaksial. Kita lihat protokol. Nih. Jadi selain jaringan tadi ada yang disebut dengan protokol. Ini ada protokol ini merupakan ada aturan atau standarisasi yang mengatur dan mengizinkan adanya komunikasi, gitu ya. Ini komunikasi antar dua komputer, gitu ya, atau lebih ya, dari pengirim dan penerima. Nih, protokol ini bisa ditempatkan di perangkat keras atau perangkat lunaknya atau kombinasi dua-duanya. Ya. Untuk yang rendah ada protokol di koneksi perangkat keras. Ya. Kemudian protokol ini jadi satu standarisasi teknis ya, untuk spesifikasi dari sebuah jaringan. Ya. Nah, oke, ini ya, ini protokol ini menjadi satu bagian yang tadi di OSI layer ya. Nah, protokol ini nanti menempatkan di posisi yang mana layernya. Oke, ini beberapa contoh protokol Ethernet, ya, protokol Ethernet. Ini dari mulai 10 BST, ini perangkat-perangkat lama, ya, 10 BST. Jadi ini hanya 10 mega dan maksimumnya cuma 100 meter, gitu ya, 100 meter.
Kemudian mulai ke arah 100 BTX, ya. Ini kabel-kabel UTP, Belden itu UTP. Ini juga maksimum 100 meter. Jadi saya bilang kalau 100 meter, maka bisa di 50 meter atau di 70 meter itu kalian harus menggunakan repeater. Kalau tidak, sinyalnya akan loss berikutnya. Gitu ya. Kemudian ada yang 1000 base, ini ke arah STP, ini 25 meter. Terus ada yang lainnya, termasuk yang fiber optik. Dia punya jangkauan lebih luas. Ya. Ini fiber ada 10 kilo. Oke, itu ya, tipe protokol. Oke, ada pertanyaan dulu? Silakan. Kita review dulu untuk yang jaringan komputernya, nanti lanjut ke yang hal-hal yang lain. Oke, silakan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu. Nggak ada, Pak. Oke, tidak ada. Kalaupun nanti ada, silakan disampaikan di grup biar nanti teman-teman juga ikut memonitor gitu ya, mengetahui pertanyaannya apa, jawabannya bagaimana ya. Untuk rekaman nanti akan saya upload di YouTube bagi rekan-rekan kalian yang berhalangan, nanti silakan bisa lihat di YouTube. Oke. Jadi tolong disampaikan, nanti saya habis ini selesai, saya upload satu-satu di YouTube. Oke, terima kasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah sistem keamanan jaringan komputer untuk hari ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.